Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudana Subuan. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapan SQL injection pada eh, keseharian atau tentang sebenarnya bagaimana cara kerja dan pencegahannya. Nah, sebelum kita terlalu jauh memahami tentang apa itu SQL injection, kita harus tahu dasarnya. Nah, SQL injection ini adalah sebuah teknik di mana serangan cyber yang memanfaatkan celah keamanan pada aplikasi yang menggunakan database yang sering biasanya kita sebut SQL. Nah, jadi penyerangan itu menyisipkan beberapa code yang menghasilkan sebuah bug dalam input aplikasi untuk mengakses atau mengubah data tanpa izin. Nah, eh, kenapa SQL injection itu sangat berbahaya? Nah, karena yang pertama, SQL injection dapat mencuri data sensitif. Jadi, hacker-hacker biasa mengakses data pribadi seperti username, paspor, nomor, kartu kredit, dan lain-lainnya. Nah, kemudian merusak atau menghapus data. Nah, sifatnya bisa mengubah, menghapus, atau menyisipkan data yang merusak integritas dari sebuah database. Kemudian dapat mengambil alih sebuah sistem. Dalam kasus ekstrim, biasanya hacker itu bisa mendapatkan kontrol penuh atas server aplikasi yang mereka retas melalui SQL injection. Nah, dan yang terakhir adalah backdoor access, yang artinya adalah pintu belakang. Nah, membuka celah bagi serangan lain seperti malware atau ransomware. Oke. Nah, cara kerja dari scan injection sendiri adalah terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, input berbahaya. Jadi, penyerang itu bisa memasukkan code yang menghasilkan bug. Kemudian, query dari sebuah SQL itu terbentuk sehingga munculnya data dari sebuah uh, integritas database tersebut. Nah, kemudian biasanya hacker melakukan manipulasi data terhadap data tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Nah, biasanya di home login dan password itu ketika kita sisipkan seperti ini untuk uh, website-website dahulu itu bisa memunculkan bug yang hasilnya biasanya untuk setiap list user dan password dari pengguna. Nah, jadi untuk query ini ada beberapa dan banyak tergantung kombinasinya. Nah, ini adalah bentuk query-nya untuk yang pertama dan juga ini yang kedua. Jadi ada beberapa banyak macam yang bisa dicoba tergantung dari kondisi celah dari SQL tersebut. Nah, cara mencegah dari SQL injection ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu prepare statement atau parameterized queries. Nah, biasanya di sini adalah eh, tergantung struktur dari kode SQL yang kita buat. Nah, jadi ketika kita pisahkan kode SQL dan data input pengguna, nah jadi mereka punya beberapa kolom yang tidak dijadikan satu. Nah, ketika kolom A berhasil dilakukan SQL injection, maka kolom B belum tentu juga gitu. Kemudian ada validasi dan sanitasi input. Nah, di sini filter karakter berbahaya seperti kutip tunggal, koma, dan keyword lainnya itu di blacklist agar tidak terjadi hal seperti itu. Kemudian ada membatasi hak akses dari sebuah database. Nah, kemudian juga ada menggunakan ORM atau biasanya disebut Object Relational Mapping atau framework yang benar-benar jelas sumbernya. Itu seperti framework populer sekarang. Nah, kemudian ada yang namanya WAF atau Web Application Firewall. Jadi, tambahan proteksi yang bisa mendeteksi dan memblokir serangan dari SQLI sebelum mencapai sebuah aplikasi. Nah, jadi sekian dari hari ini yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon maaf. Eh, dan kurangnya saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.